Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan terkait simulasi pada bracket 2 material steel dan PVC. Langsung saja, ini adalah tampilan ketika file STEP yang telah dikirim itu dalam bentuk dibuka di SolidWorks 2021. Ini tampilannya seperti ini. Untuk menganalisanya kita perlu ke fitur add-in, kemudian SolidWorks Simulation. Di SolidWorks ini ada berbagai macam simulasi ya, ada flow simulation, ada untuk simulasi fatigue atau kelelahan dan lain-lain ya. Untuk mencari nilai stres dan displacement itu kita menggunakan static simulation. Ini setelah diklik ini kemudian akan muncul fitur simulation, kemudian di new study lalu pilih ke fitur static simulation, lalu di checklist saja. Ini untuk menjalankan simulasinya atau run study-nya, ini kita perlu mengisi dari urutan ke sini maupun ke bawah sini ya. Yang paling gampangnya itu ke bawah sini ya. Yang pertama itu mengisi materialnya itu adalah steel, alloy steel atau alloy steel ini ya, bisa ini alloy steel pada yang umum digunakan. Apply, close. Kemudian connection ini nggak perlu karena ini menganalisis part bukan assembly, karena part itu nggak ada connection atau join yang bisa mengaitkan satu sama lain, satu part saja, kecuali ada beberapa part atau assembly. Jadi ini tidak perlu diisi. Kemudian ada fixture, ini diklik kanan. Ini fungsinya adalah untuk penahan atau tumpuan gitu. Fix geometry, contohnya itu. Nah ini kan di sini ya, kalau di soal itu keterangan itu di situ, di lubang itu. Nah ini nanti ketika di sini dikasih beban maka tidak akan lari gitu ke sana atau kemana gitu, soalnya di sini udah ada penahannya atau tumpuannya seperti itu. Untuk roller ya kayak slider gitu, atau ya tumpuan roll gitu. Terus fixing itu tumpuan kayak misalnya engsel ya, seperti engsel. Ini fix aja, di sini kan nanti ada penahannya. Lalu checklist saja, kemudian mengisi beban. Di sini klik kanan lalu pilih force. Ini bebannya menggunakan satuan kilogram ya. Ini SI itu Newton, kalau IPS itu English itu LPV atau pound ya. Metrik itu kilogram force ya. Ini bebannya 5 kg. Nah, di mana daerah yang terkena beban? Yakni di sini dan ya di lubangan inilah mesti terkena beban semua. Sini. Oke. Kemudian ini per item atau total. Kalau per item itu artinya per satu phase ini yang dipilih tadi. Kalau total itu semuanya ini digabungkan bebannya 5 kilo gitu. Kita ngambilnya yang total saja, kemudian di checklist, kemudian melanjutkan proses selanjutnya yakni proses meshing. Diklik kanan, create mesh. Meshing ini adalah fungsinya untuk membagi-bagi komponen yang akan dianalisis agar bisa dihitung nantinya. Kita seperti ini, hasilnya proses meshing seperti ini. Oke. Nah, ini seperti ini. Kalau seperti ini kan lebih bisa dihitung ya, luasan stresnya berapa. Misal di sini ada stres berapa gitu kan, ada ininya. Nah ini bisa dihitung. Kalau misalnya nggak ada meshingnya seperti ini kan hitungnya susah, karena ada gradasi atau apa gitu nanti. Nah setelah mengisi semua ini tinggal kita di run study udah.
Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah untuk membacanya, ini adalah seperti ini. Ini adalah yield strength atau titik luluhnya, yakni di angka 6,204 E plus 02, artinya 6,204 dikali 10 pangkat 2 atau sekitar 6200 MPa. Itu kekuatan luluhnya. Jadi ketika stresnya itu melebihi yield strength ini, maka benda tersebut akan patah seperti itu. Nah, namun pada pengujian bracket 2 ini stres maksimum itu hanya di angka 2,530 E plus 00, artinya hanya 2,530 MPa, yakni jauh sekali dari nilai titik luluh atau yield strength ini. Oleh karena itu material steel ini masih dalam dalam kondisi yang aman ketika dikasih beban 5 kg. Kemudian displacement ini adalah jumlah defleksi atau deformasi yang timbul ketika dikasih beban 5 kg. Berapa yang timbul? Ini maksimal itu satuannya milimeter di angka 4,254 E-3, artinya 4,254 kali 10 min 3 berarti 0,0004 mm. Ini sangat kecil sekali untuk ukuran mata, tidak bisa terlihat ya, tidak bisa terlihat kasat mata jika diberi beban 5 kg pada material steel ini. Kemudian ininya kan ya minus 0,3 ya. Kemudian kita ganti dengan material PVC ya. PVC ini ada di plastik ya, ada di plastik. PVC ini rigid close. Nah, kemudian di run ulang. Tadi hasilnya ini kan 2 ya, hanya 2 MPa. Ini juga 2 MPa. Namun displacement yang timbul ini lebih besar. Nah, ini kan yang steel tadi kan minus 0,03 ya, ini minus 01, artinya 0,0351. Dengan beban yang sama, stresnya ini lebih tinggi. Namun displacementnya juga lebih tinggi, artinya material steel itu lebih bisa menahan stres dan bisa menahan material steel ini bisa lebih menahan stres daripada material PVC. Seperti itu untuk bracket 2 dengan beban 5 kg. Untuk bracket yang lainnya juga saya yakin untuk material steel itu lebih baik untuk menahan stres dan jumlah displacementnya itu pasti lebih baik, lebih kecil dibandingkan PVC. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menganalisa frekuensi natural. Frekuensi natural ini adalah untuk menguji berapa frekuensi yang terjadi dan berapa displacement yang terjadi atas frekuensi tersebut. Caranya sama, yakni bracket 2 ini klik kanan, edit material atau memilih materialnya. Kita pilih yang steel dulu, apply, close, connection tidak perlu, fixture ini kayak tadi sebagai penahan, fix geometry, klik kanan fix geometry, kemudian dipilih area sini, checklist, mengisi beban, force, ini. Oke.
harus fast ya teman-teman. Harus fast, karena kalau sudut atau edge itu tidak bisa dikasih beban ternyata. Kalau di sini ya metrik 5 kilo total oke. Dari mesin grade mesh. Oke, semakin kesana meshingnya semakin bagus, semakin presisi, semakin akurat gitu ya. Nah, semakin kesana semakin lebar-lebar ininya apa, kotakannya. Ini ada kesalahan di sini, kayaknya kurang atau terlalu mesh itu bisa jadi. Biasanya laptopnya kurang kompatibel atau gimana gitu. Nah, berarti terlalu fine, laptopnya tidak kuat. Nah, kalau semakin coarse itu ininya semakin lebar-lebar gitu. Jadi kurang disarankan. Langsung saja run study. Prosesnya sama kayak di SimScale, di software lain juga prosesnya sama, mengisi material, mengisi boundary condition atau apa tadi bebannya, atau mengisi fix geometrinya sama, untuk mengisi mesh juga sama. Sepertinya yang saya ketahui semua software untuk analisis itu prosesnya hampir semua sama seperti itu. Pasti bisa untuk bisa SolidWorks. Kalau menggunakan software lain juga bisa, maksudnya kalau bisa di SolidWorks software lain juga bisa, cuman bedanya lebih akurat atau tidak. Biasanya lebih akurat itu di software ANSYS Workbench atau di ANSYS yang ini frekuensinya paling rendah itu di angka 65,039 Hz. Kemudian displacement yang terjadi dengan frekuensi 65,039 Hz itu ada di angka 2,409 mili. Kemudian di sini udah 5 ya. Kemudian yang paling tinggi itu di angka 647 Hz. Ini defleksinya masih sangat rendah, yakni 3,293 mili. Coba kita bandingkan dengan ini, ingat ya, 647 paling gede, paling kecil itu di angka 65. Coba kita bandingkan dengan material PVC. PVC edit material, kita menggunakan PVC rigid. Oke, apply, close, di run di study ulang. Nah, ini teman-teman, ini frekuensi di sini di PVC itu frekuensinya ternyata lebih rendah, namun displacement yang terjadi dengan frekuensi yang lebih rendah ini malah displacementnya lebih besar. Sementara di steel itu frekuensinya 65, paling kecil ya, 65 Hz, di sini hanya 2 mili. Dan paling gede itu di steel itu tadi 640 sekian gitu, dan di sini masih di angka 3 milian. Sementara di PVC itu frekuensinya paling gede itu 168,18 Hz, dan ininya sangat gede dibandingkan dengan, jauh lebih besar dibandingkan dengan material steel tadi, yakni paling gede di steel itu 3 sekian. Nah, di sini ini di PVC ini ada di angka 8,213 mm. Yakni kita
berujung pada kesimpulan bahwa material steel ini bisa menahan frekuensi yang lebih tinggi namun menghasilkan defleksi yang lebih rendah dibandingkan material PVC dengan frekuensi yang lebih rendah namun defleksinya lebih tinggi. Maka dari itu material steel itu lebih baik dibandingkan material PVC jika diuji frekuensi naturalnya. Untuk bracket selanjutnya juga sama seperti itu. Material kayaknya memang material steel ini enggak, kayaknya sih material steel ini memang dikhususkan untuk tegangan luluh yang tinggi gitu. Jadi digunakan untuk pembuatan material dengan tegangan luluh yang tinggi. Seperti itu saja mungkin penjelasannya. Untuk bracket selanjutnya prosesnya sama dan saya bisa pastikan ininya juga sama, hasil dan kesimpulannya juga sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.